Kisah misteri gadis bernama Ayu. Ayu, seorang mahasiswi baru saja pindah ke sebuah kamar kos kecil di kota Depok. Setelah beberapa minggu mencari tempat tinggal yang terjangkau, akhirnya ia menemukan kamar kos yang murah dan cukup nyaman untuk tempat tinggalnya. Kamar itu terletak di sebuah gang sempit yang agak jauh dari pusat kota, namun Ayu tak terlalu memikirkannya. Tempat itu tampak sepi, dengan dinding cat yang mulai pudar dan pintu kayu yang sedikit berderit. Namun, ia merasa tidak ada masalah. Malam pertama di kamar kos itu terasa cukup biasa. Ayu mengatur barang-barangnya dan beristirahat setelah hari yang panjang. Namun, setelah beberapa hari tinggal di sana, hal aneh mulai terjadi. Malam demi malam, Ayu sering terbangun dengan perasaan tidak nyaman. Suara-suara samar yang datang dari luar kamar terdengar jelas, meskipun tidak ada orang yang lewat. Kadang-kadang, Ayu juga mendengar suara bisikan yang datang entah dari mana. Suatu malam, saat Ayu sedang membaca buku di tempat tidur, ia merasa ada yang mengamati. Sesuatu yang tak terlihat. Ia menoleh ke sekitar kamar, namun semuanya tampak normal. Hanya ada suara kipas angin yang berputar pelan dan lampu neon yang sedikit berkedip. Ketika ia kembali melanjutkan membaca, tiba-tiba suara pintu kamar yang terkunci terdengar terbuka. Meskipun Ayu yakin sudah mengunci pintunya. Perasaan takut mulai menghantui Ayu. Ia memeriksa pintu dan memastikan semuanya terkunci dengan benar. Namun pada keesokan harinya, ia kembali menemukan pintu kamar sedikit terbuka. Ini membuat Ayu merasa semakin cemas, apalagi malam-malam berikutnya. Ia merasa ada yang menyentuh kakinya saat tidur. Seolah ada tangan dingin yang menyentuh kakinya dari bawah tempat tidur. Suatu malam, Ayu memutuskan untuk tidak tidur dan memeriksa sekitar kamar. Ia menunggu hingga tengah malam, dengan hanya diterangi cahaya lampu meja yang temaram. Ketika jam menunjukkan pukul 2 pagi, Ayu mendengar suara langkah kaki berat yang mendekat dari luar kamar. Langkah itu tidak seperti suara langkah manusia biasa, melainkan seperti suara langkah yang berasal dari sesuatu yang lebih besar dan berat. Ayu yang sudah merasa sangat takut mencoba mengabaikannya. Tetapi suara langkah kaki itu semakin dekat dan semakin keras. Tiba-tiba, dari arah pintu, terdengar suara ketukan halus, lalu pintu itu bergerak sedikit, seolah ada tangan yang mendorongnya dari luar. Ayu merasa jantungnya hampir berhenti berdetak. Ia mencoba mengunci pintunya dengan lebih kuat. Namun semakin ia berusaha mengunci, semakin keras suara ketukan itu terdengar. Tanpa bisa menahan rasa takutnya, Ayu memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia keluar dari kamar dan menuju ruang tengah kos-kosan yang gelap. Di sana, ia melihat seorang ibu tua dengan wajah pucat dan rambut putih panjang yang berantakan. Ibu tua itu berdiri di tengah ruangan. Matanya kosong dan menatap Ayu tanpa ekspresi. "Ini siapa?" tanya Ayu, suaranya bergetar.
Ibu itu tak menjawab, tetapi pelan-pelan mulai berjalan menuju Ayu. Setiap langkah yang diambilnya membuat lantai berderak, dan Ayu merasa hawa dingin mulai menyelimuti tubuhnya. Ayu berlari kembali ke kamar, dan mengunci pintu dengan cepat. Suara langkah kaki ibu tua itu semakin dekat, dan suara ketukan kembali terdengar di pintu kamar Ayu. Ayu mencoba menghubungi penjaga kos, namun tidak ada yang menjawab. Keesokan harinya, ia mencari informasi tentang rumah kos tersebut. Ternyata, sebelum bangunan itu dijadikan kos-kosan, rumah itu dulunya adalah rumah tua yang dihuni oleh seorang ibu dan anaknya. Sang anak ditemukan tewas di dalam kamar, dan sejak itu, banyak yang mengatakan bahwa roh ibu tersebut gentayangan mencari anaknya. Dengan perasaan cemas, Ayu akhirnya memutuskan untuk pergi dari kos itu. Namun, saat ia mengemas barang-barangnya, ia merasa ada sesuatu yang menahannya. Tiba-tiba, suara bisikan terdengar kembali. Kali ini jelas sekali terdengar di telinganya. Kamu tidak akan pergi. Jangan tinggalkan aku sendirian. Ayu menoleh dan melihat bayangan sosok ibu tua itu berdiri di pintu. Dalam sekejap, bayangan itu menghilang begitu saja. Ayu pun dengan cepat keluar dari kamar dan tidak pernah kembali ke kos tersebut. Hingga kini, kamar kos itu masih berdiri, dan cerita tentang sosok ibu tua yang gentayangan di sana terus menjadi misteri yang tak terpecahkan. Ayu pun memilih untuk pindah ke tempat lain, dan tidak pernah menceritakan lebih lanjut kepada siapapun tentang kejadian menakutkan yang ia alami di kamar kos kota Depok itu.